hidden peace. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Lukas 19 ayat 41 sampai dengan 42. Firman Tuhan sedang menggambarkan sebuah situasi ketika Yesus akan masuk Yerusalem yang berujung pada peristiwa penyalibannya. Yesus digambarkan begitu emosional hingga menangis. Mengapa? Apakah Yesus sedang baper karena mengetahui dirinya akan disalib? Yesus bukan menangisi dirinya atau self-pity, melainkan menangisi umatnya di Yerusalem. Mengapa? Karena mereka tidak mengetahui hal yang sangat penting, yaitu damai sejahtera Tuhan, di mana Yesus sesuai nubuatan Nabi Yesaya disebutkan sebagai Raja Damai atau Prince of Peace. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Padahal kata Yerusalem bermakna teaching of peace atau mengajarkan damai sejahtera. Mengapa damai sejahtera itu penting? Damai sejahtera adalah kebutuhan batin emosional paling mendasar dari manusia. Dalam kehidupan, kita boleh miliki apapun, kekayaan, kesuksesan, kepopuleran, tetapi tanpa damai sejahtera, maka semuanya akan dianggap kesia-siaan atau ketidakbahagiaan. Itu sebabnya Yesus ingin kita memiliki damai sejahtera tersebut. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Dunia mencoba untuk menawarkan atau memberikan damai sejahtera melalui berbagai hiburan, kelimpahan materi, keindahan, bahkan melalui ritual-ritual. Tetapi damai sejahtera sejati itu bukanlah produk manusia atau dunia ini, karena damai sejahtera itu berasal dari Allah. Roma 15 ayat 33. Melekat dalam pribadi Kristus sebagai Raja dan dimanifestasikan melalui karya Roh Kudus dalam lingkup kerajaannya. Firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17 menyebutkan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal ini artinya damai sejahtera justru mengalir dari sikap ketundukan kita kepada kehendak kerajaannya dengan menjadikan Tuhan sebagai Raja atau penguasa hidup kita. Secara sederhana, hal itu bisa berarti bahwa salah satu penyebab kita kehilangan kesadaran akan damai sejahteranya adalah saat kita mulai berusaha menjadi Tuhan dan Raja atas hidup dan situasi kita sendiri. Jadi, hari-hari ini bagaimana kita menempatkan posisi Tuhan, terutama dalam situasi yang sulit ini? Apakah kita mudah menjadi marah atau kecewa kepada Tuhan dan kemudian berusaha untuk mengendalikan hidup dan perasaan kita sendiri? Atau kita justru datang, berdoa dan berseru kepadanya agar mata kita terbuka dan melihat Raja Damai, yaitu Yesus Kristus itu di dalam seluruh situasi kita? Mana yang Anda pilih? Milikilah Allah di dalam Yesus, maka damai sejahteranya juga menjadi bagian hidup kita dalam situasi apapun.